Usia cuma angka, tua belum tentu dewasa. Hai semuanya, selamat datang kembali di Belajar Dewasa Podcast. Hai guys. Hai semuanya. Eh, sama kita lagi. Sama kita, hai aku Arudo, as usual. ya. Kak Rudo. Apa nih? Jadi kemarin tuh Feren tuh abis buka Instagram gitulah. Oke. Ngeliat beberapa story itu kayak ngeliat beberapa artis ya. Mungkin kita bisa bilang artis lah ya. Artis, selebriti kayak dia kan harusnya ya artis. Oke. Artinya tuh harus yang baik-baiknya aja atau gimana. Soalnya yang Feren lihat tuh kayak ya kalau dia minum, dia mabok, ya dia dibikin story gitu loh kak. Oke. Dia mabok, dia minum dibikin story. Iya, kayak emang ngeliatin, nih loh, gue lagi mabuk nih, gitu. Oke. Bukannya seorang artis harus ngeliatin yang Baik-baiknya. ya. Ya tergantung juga ya. Menurutku itu pilihan dia. Dia mau menampilkan atau aku bilangnya branding dia, brand image dia tuh mau apa? Karena misal kalau misalnya aku anak rock atau apapun itu terus tiba-tiba penampilanku kok kalem banget kayak orang kantoran, aneh juga ya. Aneh sih, nggak sesuai sih. Nggak sesuai. Sama halnya kalau misalnya let's say dia musisi yang mencoba menampilkan pada dunia, gue rebel loh guys. Ternyata dia pernah kita lihat ngerokok mungkin pilihan ya. Tapi kalau minum sedikit alkohol aja nggak pernah. Tiap kali dia minum alkohol malah digeser, yang diliatin gelas es teh kayak rebel apaan lu? Terus kayak harus all out gitu kan ya. Ya. Tapi menurutku tetap ada batasan-batasannya juga sih. Iya. Karena mau gimana pun menurutku apapun yang berlebihan pasti ngaco ya. Nah, salah satunya juga ini. Kalau kamu kemarin ngelihatnya dia gimana? Dia mabuk terus di story-story gitu? Iya. Kayak yang niatin banget kalau lagi mabuk. Harusnya kan Masih muda banget mungkin 17-an. enggak, mana ada orang, ya contohnya siapa ya? Yang personilnya Lian Telaka, siapa sih? Okin. Ya, oke. Ya dia duda kali. Ya duda. Dia duda, anak satu kalau nggak salah. Iya, dua. Dua? Waduh. Waduh. Dua, Kak. Kayaknya ya, mungkin itu hubungannya bukan jatuh ke brand image lagi. Mungkin itu karena kemarin dia nikahnya kemudaan. Oke. Terus Ya sesuai tagline-nya lah ya. dia cerai, terus dia kayak lagi balas dendam. Oke, galau terus mau healing gitu. 6 tahun loh, dalam tanda kutip ke-skip. Jadi ya mungkin kebablasan. Enggak sih, enggak bisa dijadiin alasan. Nggak bisa dijadiin alasan ya? Iya. So, tapi Feren masih bingung nih Kak, antara brand image sama jaga image itu kayak apakah itu sama atau tipis banget menurutku. Benangnya tuh tipis karena salah satu dari mereka tuh bagiannya. Jadi kalau tadi misalnya jangan Okin contoh yang wow menurutku nih. Vokalisnya deh, si Onatnya aja. Onat nih menurutku contoh yang cocok banget. Dia tuh sama-sama pengen ngejual brand image-nya tuh gua rebel. Gua nakal. Iya, kayak apa adanya. Gua apa adanya. Apa yang ada di otak gua keluarin. Tapi dia itu brand image-nya. Tapi cara jaga image-nya adalah ya dia stick dengan plan-nya dia itu bahwa kalau apa yang ada di otak gua omongin. Aku kalau story nggak mencoba lagi baca Al-Quran atau dia lagi beribadah terus di story, nggak masuk menurutku. Dia story normal, dia lagi party, dia story. Tapi cukup sampai situ aja, nggak dibablasin. Guys, gue mabuk nih, fuck, apaan sih? Kan gitu. Nah itu menurutku brand image-nya tuh dia menjaga apa adanya, tetap stay rebel. Nah tapi cara jaga image-nya tuh, caranya dia nge-stories, dia berpenampilan yang tepat, dia tapi dengan koridor-koridor lah ya. Jadi kalau dari Karudo nih, Kardo ngeluarin ya kayak
brand image-nya Karuta tuh gimana sih? Soalnya kayak Feren ngeliatnya Karuta tuh orang yang misterius kayak. Berarti menurutku ya, aku berhasil dalam membuild brand image itu dan menjaga image-nya. Dan stay In that corridor, bahwa aku memang mungkin awalnya itu bukan brand image yang kubuat, memang itu aku apa adanya. Iya. Kok malah jadi personal branding juga jatuhnya. Padahal aku awalnya nggak ada mencoba membuat-buat. Ya, this is who I am. Memang semisterius inilah kalau orang lihat. Iya sih, brand image itu bisa dibikin sih. Bisa. Padahal kayak aslinya tuh bukan bukan kayak dia sendiri, tapi dia mau ngebikin brand image yang kayak baik, kayak bener. Terus kayak bisa jadi panutan lah ya. Padahal aslinya tuh enggak. Itu banyak terjadi di influencer biasanya. Karena pangsa halal atau pangsa orang baik tuh banyak banget kan. Makanya influencer kalau tiba-tiba dari yang kelihatannya baik banget, nggak sengaja ke snap sama temannya di story, ternyata lagi dugem, waduh, rame banget. Nah, supaya dia nggak masuk story ke teman-temannya saat dugem, itu sebetulnya bentuk dari cara jaga image loh, Feren. Seribet itu ngejaga image kalau ternyata tuh image-nya nggak sesuai sama kamu. Tapi apakah ya kita jangan nggak ngebahas artis deh, misalnya. Ya, kita jangan ngebahas artisnya. Orang biasa deh, kayak circle Vera nih. Oke. Dia gimana ya? Dia tuh ngeliatinnya baik. So, kayak brand image itu kayak baik. Caring maybe. Padahal aslinya ya, I don't know, a bad bitch maybe. A bad bitch? Oh, tapi ini sesuatu yang tidak dia tampilkan ya? Iya. Jadi you have to know her buat tahu sisi ini? Iya. Oke. Jadi kayak itu penting gak sih? Maksudnya kayak, kenapa harus ngeliatin? Oke. Dia punya tujuan gak sih untuk nge-branding dirinya sebagai baik? Karena contoh, kita tarik dikit lagi. Kalau artis tujuannya duit. Iya, duit. Ujung-ujungnya duit ya. Nah, kalau orang biasa nih apa? Kalau orang biasa... Temenmu orang biasa dong, belum artis dong. Iyalah. Takutnya. Kalau... Ya enggak sih, kayak cuman di... Pas waktu nongkrong. Oke. Ya gitu. Biar kelihatan apa? Orang-orang. Biar kelihatan dipuji, ya ampun. Nggak tahu tuh. Caper atau... Mencoba bikin brand image. Jangan. Temenmu cowok apa cewek nih? Cewek. Mungkin dia cari pasangan yang baik, makanya dia nunjukin, guys, aku baik loh. Tapi kalau baik, masa nongkrongnya? Maksudnya kalau alim, bukan baik. Kalau alim, masa nongkrongnya di tempat dugem ya? Aduh. Itu balik ke cara jaga image yang salah. Maksudnya kalau dia nunjukin, guys, aku tuh baik, gini, gitu. Salah sarang ya? Terus dia masuknya ke sarang penyamun terus, ya salah dah caranya ya. Tapi itu tuh sebetulnya, Karen, menurutku pribadi ya, kalau kita masih dalam tanda kutip orang biasa, kita tuh buat apa sih? Jaga image yang bukan diri kita sendiri. Aku tuh masih suka bingung sama orang-orang kayak gitu. Kayak contoh ini, dia aslinya bad bitch, and then dia berlakunya baik di sekelilingnya. Buat apa? What are you trying to prove? Iya. Aku yang nggak pernah bisa paham tuh orang-orang kayak gini. Takutnya tuh kayak, misal kalau di luar tahu nih orangnya baik, alim, tapi misal kalau udah deket banget bakal kaget gitu loh. Bakal kaget. Iya. Tapi kaget dalam artian yang tidak baik dong ini. Bukan kaget yang wow ternyata kamu sebaik ini, bukan dong. Iya gitu. Oke. Soalnya apa ya, kayak ada juga ya circle-nya Feren. Masih circle ya? Dia ngeliatinnya tuh bad bitch. Oke. Oh, ini kebalikannya dong? Ya, kebalikannya. Oke, seru nih. Kayak bikin story. Ya, intinya kayak, oh ini gue nakal nih. Gue apa adanya, gue gak munafik nih. Oh iya. Terus kayak, tapi dia tuh jadi sedih gitu loh, Kak. Kayak, misal kalau ada cowok, dia ngeliatnya kayak,
Ya ibaratnya dia mancingnya buaya, datang buaya, tapi kenapa yang datang buaya semua ya? Kayak gitu ya. Semua cowok sama aja nih, brengsek nih. Iya, ibaratnya balik ke yang tadi ya. Dia salah sasaran, salah tempat mancing kan. Tapi bilangnya kayak, ya gue gak munafik, gue kayak gini. Mungkin dia gak munafik, tapi dia munafik sama seleranya. Iya, soalnya kayak, lalu ngeliatinnya aja kayak gitu. Iya, betul. Iya gak sih? Kalau kamu pengen carinya ustadz, ya larinya ke masjid dong. Iya dong, kalau kamu nyari kualitas ustadz, kamu nyarinya ke masjid. Nah, kalau kamu nyarinya di tempat dugem, mungkin nggak ketemu, mungkin nyasar. Nah, itu kenapa aku selalu bilang, aku tuh bingung sama orang-orang yang kayak gini karena capek. Gimana? Kamu tuh selalu mencoba tidak menjadi dirimu sendiri 24/7. Kalau ada duitnya mending deh. Kalau yang kayak cuman bad bitch, aslinya nggak bad bitch tapi bergaya-gaya bad bitch cuma biar dalam tanda kutip diterima di tongkrongan, atau cuma biar bisa kelihatan keren. Mau sampai kapan? Kalau nggak ada, menurutku kalau nggak ada hasilnya, nggak ada gainnya, nyapain doang. Dan harusnya juga bisa kalau emang lu apa adanya yang ya kayak bitch kayak gitu, ya lu harus terima konsekuensinya. Iya. Bukan. Ya kalau dapet kualitas ustadz, ya jackpot mungkin. Tapi kalau yang datang 98% buaya, ya resiko. Iya. Emang kayak Fred tuh gedek banget emang. Sama orang-orang yang kayak gitu ya? Iya. Kayak buat apa sih lu bikin jatuhnya fake nggak sih? Iya dong. Itu terlalu fake nggak sih? Ya, playing victim sih. Oh, playing victim. Oke. Emang gedek banget sih. Tapi ini biasa masalah yang datang memang di usia muda. Iya, di sumuran Vera. Iya, karena memang lagi testing the water. Aku nih sebetulnya bad bitch nggak sih? Bisa jadi, ini bisa jadi orang yang capek-capek ngebikin brand image dia sebagai bad bitch. Setelah mungkin 2 tahun, atau mungkin setelah dengerin podcast ini kayak, ya juga ya, capek juga ya. Gue sebetulnya nggak ini kok. Apa gue jadi diri gue sendiri aja? Bisa jadi. Karena memang proses-proses ini tuh yang something yang terjadi di umurmu. Karena bisa aja yang tadinya dia dalam tanda kutip jaga image-nya sebagai orang baik, bisa aja dia kayak, I'm done with playing jadi orang baik. Aku bakal nunjukin sama dunia aja. Tapi bukannya kayak misal kita udah usaha nih buat jadi orang yang baik, ya lama-lama bakal kebiasa sih Kak. Ya nggak sih? Iya, betul. Kalau kamu naturally baik, kamu you don't have to try that hard, right? Ya kan ada kalanya orang berubah, Kak. Betul, ada kalanya orang berubah. Tapi aku tipe orang yang percaya perubahan tuh nggak kayak switch lampu ya, yang habis nyala mati, proses. Dan kalau dari Kak Rudo nih, mending tuh jaga image atau apa adanya? Kalau Kak Rudo sendiri? Ya, kalau aku dari awal tuh nggak pernah ada niat branding. Aku tuh being myself totally. Tapi setelah me being myself, orang melihatnya seperti aku menampilkan sebuah image. Karena aku nggak trying to fake something, jatuhnya kayak aku lagi jaga image dengan menjadi diriku sendiri. Jatuhnya ya, padahal I'm not even trying. I don't even try to look mysterious at all. Ya memang karena orangnya gini, without trying akan kelihatan misterius. Sama halnya dengan orang yang naturally baik, tanpa dia trying, ya dia tahu-tahu, are you okay? Yang langsung kayak gitu, apakah itu bisa dibilang dia lagi jaga image? Menurutku enggak. Dia lagi, she or he lagi being himself. Jadi ya, kalau aku sih enggak, aku enggak melakukan. Dengan Kak Rudo yang kayak gini, itu pasti ada yang nggak suka. Yes. Terus nanggepinnya Kak Rudo gimana? Ini pertanyaan yang bagus nih, cocok banget buat seumuranmu, apalagi ya. Aku punya anggapan kayak gini, I cannot please everyone. Kalau bisa, mungkin yang satu-satunya yang not being pleased, it's myself. Aku mencoba nyenengin kamu, ini itu, terus sampai rumah aku cuma exhausted dan I'm not happy. Kalau menurutku, don't do it. Biarin aja. Aku seneng loh kalau
punya orang yang gak suka sama aku. Karena peduli ya. Iya peduli banget Care sih. banget Oh ya. ya ampun, sampai aku hari ini lagi pakai sepatu apa aja diliatin banget. Yang lain aja enggak kan. Tapi kalau parent sendiri kayak sebenarnya masih terlalu mikirin orang-orang sih. Oh ya. Iya. Jadi kayak Tapi sampai overthinking enggak? Atau cuman kayak sampai sebel-sebel kecil-kecil gitu doang kayak dia kok gini sih? Sampai gitu atau sampai benar-benar apa aku harus berubah ya? kepikiran itu sempat ada. Oke. Gitu. Cuman kayak ngapain ngurusin omongan orang? Oke, good. Ya, Feren hidup ya. Ya buat Feren sendiri gitu loh, nggak harus nyenengin orang-orang. Oke. Ya sih. Tapi kalau aku tetap ada batasannya. Kalau misal ya, ada 10 orang yang ngomong satu hal yang sama. Misal dia bilang kaki dia bau. Setelah 10 orang, aku akan koreksi diri nih. Jangan-jangan gue kakinya bau beneran. Iya, Nah, tapi kalau cuman dari let's say 20 orang normal-normal aja, tiba-tiba satu orang doang ya kayak ya udah lu minggir aja. Aku akan lebih gitu. Tapi kalau dari majority bilang Ardo kakinya bau ya? Ya aku bakal koreksi diri. Nah, aku tipe orang yang seperti itu. Ada juga nih kayak misal orang Oke. nge-story kayak lagi minum. No. Enggak bikin story lagi minum. Padahal dia lagi minum. Oke. Terus ada temennya yang satu bikin story. Dia kena ke snap lah. Enggak. Oh, dia nggak ke snap. Sama-sama bikin story. Mm-mm. Yang satu bikin story, yang satu nggak bikin story. Oke. Terus kayak Minumnya bareng ya? minumnya bareng. Terus kayak, yang nggak bikin story kan bilang, nggak mau bikin story. Ya. Terus yang bikin story itu kayak munafik lu tuh bikin aja nape ya kayak gitulah kayak ya dikira kayak munafik. Oke. Gak mau ngeliatin. Nah, menurutku ini bisa dilihat sebagai tidak munafik. Contoh, aku minum sama kamu. Kalau kamu nge-story, aku nggak nge-story, di dalam hatiku cuman, oh kamu norak. Gitu doang. Nggak ada munafik, nggak munafik. Maksudnya kalau aku cara pandangnya cuma gitu doang, berhenti sampai situ. Kan terserah kamu mau story kek, mau enggak, kalau aku akan cuma sampai situ. Iya. Karena kan, this is my social media, right? Menurutku, nge-story minum, nggak menarik aja. Aku lebih suka nge-story, let's say, misal ya, kucing kawin maybe. Nah, kalau aku ternyata lebih suka nganggap itu lebih menarik, ya terserah aku dong. Ternyata misalnya kita sama-sama lagi minum, tiba-tiba di depan kita kucingnya kawin nih. Kamu nggak mau nge-story, masa aku bilang, munafik tuh. Kan konyol ya kalau case-nya dibalik ya. Lah kenapa jadi gue nggak mau story kucing kawin jadi munafik? Tapi kalau Kak Arudon lihat orang-orang yang bikin story kayak lagi dugem dan tuh every time ketika dia lagi dugem selalu bikin story. Itu kayak ngelihatnya tuh gimana sih? Apakah biasa aja atau ya udah hidup-hidupnya dia kok? Kalau aku pribadi sih lebih ke yang hidup-hidupmu. Kalau terus aku akan baliknya ke seberapa noraknya ya. Kalau aku tuh akan tetap yang kayak gitu. Kalau cuman emang kalau udah dibilang norak tuh sampai segimana? Gini, kalau story 1 atau 2 lagi dugem cuma hi guys, have fun ya, have a nice weekend, aku juga lagi nge-chill nih. Itu tuh, that's the way menurutku ya, kalau aku ngelihatnya tuh, itu story ngasih tahu kamu lagi ngapainnya dengan koridor yang elegan lah. Iya, paham. Ya maksudnya, kamu tetap nunjukin gua have fun, gua sedikit flexing dengan kehevananku, I hope you also have a nice evening. Iya. Gak harus kan kita have fun ditunjukin sampai sedetail itu, sampai story-nya 15 titik, sampai tiap detiknya ibaratnya kita lagi bernafas aja orang harus tahu di tempat dugem itu. Menurutku sampai situ gak perlu. Iya. Mungkin, tapi itu preferensi masing-masing ya. Mungkin kalau dia pengen nunjukin bahwa gua mah di tempat dugem jagoannya, ya mungkin caranya dengan story sampai bertitik-titik itu dikasih tahu semuanya lagi ngapain. Dan kalau ada misal kita lagi nongkrong, Oke.
Terus ada satu orang ya dari meja lain gitulah, kayak dia tuh berisik banget. Berisik. Iya, kayak ngeganggu. Oke. Gitu, kayak, padahal kita lagi nongkrong di coffee shop, bukan di rumah dia gitu kan. Ngapain nongkrong di rumah dia? Ya intinya kayak ya harusnya tahu attitude. Oke. Dan misal kalau Feren jadi temennya dia yang berisik, Feren ngasih tahu kayak, lalu jangan berisik, ganggu yang lain. Seberisik itu kah? Ya kayak misalnya kayak ngomong tuh kayak dia nggak sadar atau gimana, pokoknya ya intinya ngeganggu aja gitu. Oke. Karena yang sampingnya dia aja keganggu, apalagi Sorry, kebalik dong. Yang jauh aja keganggu apalagi yang sampingnya. nah ya. Ngantuk nih orang nih. Ya gitu. Dan bilangnya kayak, nah terus emang urusan gua? Oke. Ya gua kayak gini, mau gimana? Nah, menjadi apa adanya itu bagus. Tapi tetap ada batasan-batasannya. Ya. Kalau dia bilang, gue di sini bayar. Lah emang itu orang kagak bayar tuh, Iya. customer yang itu. Iya. Customer yang itu bayar enggak? Iya. Nah, tapi kalau aku ya, aku tetap tahu tempat. Kalau this place, contoh tempat kita lagi nongkrong ini kan coffee shop, bukan fine dining. Sedikit berisik here and there, aku masih nerima. Contoh, tiba-tiba in satu momen ketawa bareng, hahaha, terda, gitu enak, sudah. Tapi kalau aku panggilin dokter kalian nanti ya. Aku akan lebih yang kayak gitu, bukan ke berisik, lebih ke khawatir nih. Nah enggak, tapi joke aside maksudku gitu. Tetap aku bisa nerima lah sedikit suara-suara nggak masuk akal gitu. Tapi kalau kamu ngomong, contoh aku sama kamu jaraknya nih semeter. Menurutku ya, kalau manusia normal nggak budek sih, nggak usah sampai yang di luar aja dengar. Kalau aku akan yang ngomong kayak gitu. Iya. Kalau dia bilang aku apa adanya, oke lu apa adanya, tapi kan nggak sarapan toa. Iya. Lu juga bisa, kalau lu apa adanya, ya lu juga harus melihat situasinya kayak gimana. True, gitu true. kan. Ya, Bukan true. segala yang apa adanya lu liatin tanpa mau ngerti orang lain. Ya, menjadi apa adanya bukan berarti menjadi bajingan. Iya. It's not being like a jerk, kan? Iya. Dan ini kita bahas yang dunia luar ya. Dunia luar. Terus ini pindah ke dunia pekerjaan. Bis. Aku kan pengangguran. Alah. Jadi Feren tuh pernah kerja. Oke. Ada satu yang kayak Feren tahu nih orangnya tuh kayak gimana, kayak Oke. nggak serajin itu. Nggak serajin itu. Pas ada ya senior atau owner lah, langsung liatin rajin banget. Wah, carmuk parah ya. Iya. Ya, well, kasus yang sangat lumrah lah ya. Iya, Banyak banget ya. Dalam hati kayak anjing, munafik banget, caper banget. Padahal biasanya lu nggak rajin kayak gini, sekali ada Ownernya langsung owner tiba-tiba langsung, yang Iya, dan itu emang penting. Sepenting apa sih? well, kalau untuk keberlangsungan hidup dia sih penting ya. Karena kalau dia males, terus dia being him or herself, dan nunjukin malesnya, ya sebulan dipecat gak sih? Tapi, nyebelinnya kan ke orang-orang yang tahu bahwa Iya. itu bukan lo banget. Iya. Nah, kalau baru cuma sampai situ doang, cuma sampai sebel. Ini udah mulai di atas sebel, ada yang namanya dirugikan. Nah, dirugikannya tuh kayak gini. Lo ketika ada si bos, rajin banget. Nggak ada dia, lo males banget. Sampai-sampai kerjaan lo gue yang ngerjain. Nah, ini udah dirugikan nih tarafnya. Yang kayak gini yang udah mulai meresahkan. Kalau cuman carmuk-carmuk, aku biasanya kayak, ya udahlah. Cuma gitu doang. Tapi kalau udah sampai yang merugikan, sampai saat nggak ada bos, dia benar-benar nggak functional. Iya. Wah, kacau nih. Orang kayak gini udah kacau nih. Iya. Berarti ya penting. Penting. Ya karena kalau enggak ya juga dipecat langsung ya. Dan Feren juga pernah di posisi kayak, ya Feren awalnya yang liatin
ini Feren apa adanya kok. Oke. Feren ya kayak ngeliatin yang Feren apa adanya. Oke. Dengan Feren ngeliatin apa adanya Feren, banyak ya ada beberapa kayak yang nggak suka. Oke. Terus kayak ngomongin Feren. Oke. Terus dari situ kayak Feren jadi mikir, oke. Di dunia pekerjaan yang Feren mikirnya nggak mau munafik, ternyata salah. Oke. Menurutmu salah ya? Salah. Kenapa? Ya itu tadi kayak ya ada imbasnya juga. Oh, oke. Ngeliatin apa adanya, dan even kita ngeliatin yang baik yang benar pun ada yang nggak suka kok, apalagi kita ngeliatin yang apa adanya. Oke. Ini kan kamu nunjukin apa adanya, banyak ada yang nggak suka. Ku balikin ke case temenmu yang barusan, yang nunjukin di depan bosnya dia rajin. Bahkan itu pun imbas negatifnya ke dia ada loh. What? Bosnya jadi sering nyuruh dia karena dilihat dia rajin. Okay. Jadi menurutku kita tuh nggak bisa kabur dari apapun yang lagi kita coba bikin gitu loh. Dengan kamu mencoba apa adanya, imbasnya ada. Dengan dia mencoba faking to look rajin, tetap ada imbasnya. Oke, dia tidak dipecat memang, tapi bosnya oh iya aku suruh itu aja ya, kayaknya dia anaknya rajin kok, bakal larinya ke yang kayak gitu. Iya, iya. Dan habis itu kayak ya Feren mulai berpikir kayak ternyata ngeliatin yang apa adanya banget itu nggak baik. Yeah. Going to raw in this case is not that good ya. Iya. Terus ya Feren coba kayak udahlah kurang-kurangin, kayak jangan terlalu ngeliatin banget. Oke. Apalagi di dunia pekerjaan. Terus kayak mulai by time ya image-nya Feren lumayan. Oke. Lumayan. Yang ngomongin Feren dulu itu sampai kayak sekarang Feren apa kabar? Ya gitu. Cuma dengan merubah. Banyak nggak? Menurutmu sebanyak itu nggak yang dirubah? Nggak banyak juga sih. Apakah kamu masih bisa kubilang being yourself atau udah jadi different person? Feren tuh ngeliatin apa adanya dengan kayak misal lagi di tempat aja, bukan yang dengan bikin story atau gitu. Ya di sini ya kamu menjadi dirimu, tapi nggak dilebih-lebihin lah ya, nggak dilebih-lebihin. Iya. Mungkin salah tempat aja sih. Oke. Salah circle aja. Salah circle ya. Oke. Kayak kesannya, wah nih anak nih, nggak. Oh gitu. Oke. Iya. Padahal masih wajar, ya masih di batas wajar lah ya. Oke. Kalau Karudo, cara dari image jelek terus mau ke yang baik tuh caranya gimana sih? Kalau aku kebetulan I never care about others. Aku tipe orang yang nganggap bahwa kecuali yang kayak tadi yang aku bilang ya, sampai 50 orang atau berapa itu ngomongin sesuatu yang mengerucut ke satu titik yang tidak aku bentuk. Dalam contoh misalnya kalau dia 50 orang bilang misterius ya udah. Tapi kalau 50 orang bilang aku ternyata terlihat seperti gembel, padahal aku tidak pengen terlihat seperti gembel, ya aku akan koreksi diri. Nah, cuma sampai situ aku masih bisa dengerin omongan orang. Terlebih dari situ, mereka mau bilang apapun, lo kok jadi orang egois banget sih? Aku cuma terus, lo kok jadi orang selfish, egois dan selfish sama, kasar banget. Terus, aku cuma akan begitu saja. Temen, pasangan, pegawai, menurutku semua itu jodoh. Kalau cocok, ya ayo. Nggak cocok, aku nggak akan berubah buatmu dan jangan berubah buatku. Out. Aku nggak pernah memaksakan ada orang yang stay. I, even personally, kalau ini pernah aku bahas di podcastku yang lain, bahwa aku nggak mau nambah kenalan. Tapi bukannya orang dengan bilang kayak gitu itu buat demi kebaikannya Karu gitu loh. Well, aku tipe orang yang gini.
urusinlah orang yang mau diurusin. Aku nggak mau diurusin. Sana, urus yang lain aja. Tapi kalau dari Kak Rudo sendiri jaga image tuh yang over Oke. sampai kayak gimana? Dibilang over tuh sampai kayak gimana? Kalau jaga image yang over ya, kalau menurutku itu saat image dan kamu seberbeda itu. And then you're trying too hard. Dengan contoh, misal aku misalnya image aslinya seperti ini, terus aku mau nyoba merubah menjadi orang yang religius. Mulailah tiba-tiba hari Sabtu story lagi di gereja. Hari Minggu story di gereja, Senin di gereja, Selasa di gereja. Orang lama-lama bingung nih, orang satpam gereja atau gimana? Mohon maaf nih. Nah, satu itu, dua maksudnya kalau aku nih nggak, kalau aku menampilkan di luarnya atau orang-orang taunya aku itu orang yang brengsek, aku nggak akan mencoba tiba-tiba jadi orang paling bijak juga, yang tiba-tiba mengutip ayat Alkitab. Ya itu udah mulai over lah menurutku. Nah yang terakhir itu kalau masih skalanya sosmed, kalau aku orangnya kayak gini, tiba-tiba aku nyuruh kamu, Peren ayo ibadah dong, kamu tahu nggak sih? Itu udah over banget. Itu, aduh. Aku tipe orang yang aplikasin dulu ke dirimu. Kalau kamu memancarkannya dengan benar, itu brand image yang tepat. You don't have to go that far lagi buat ngejaganya. Dengan kamu melakukan apapun yang kamu lakuin itu udah mancar sendiri. Cara jaga image-nya itu udah mancar sendiri. Nah, ketika kamu trying too hard, jangan terlalu memaksa lah ya. Ya, ya. Jadi ya. So, the conclusion? The conclusion is, ya, kalau mau punya brand image, boleh, bagus malah ya. Bagus. Karena being too raw in this society is dangerous. Iya, dan ada identitas tersendiri tuh. Enak ya, mudah dikenal ya. Iya. Tapi, ya kalau bisa sih yang sesuai with yourself ya. Kalau kamu ternyata memang orang yang asik, nggak usah sok-sok introvert. Oh, iya. Capek nggak sih? Orangnya aslinya asik tapi pengennya di ujung diem gitu. Terus ada orang yang mau kenalan sok-sok dingin gitu. Terus ada yang orang yang pendiam tapi so asik jadi kesannya cringe. Cringe banget. Nah, menurut kita berdua ya jaga image is good ya. Selama cocok sama brand image-nya dan cocok sama dirimu. Iya, selama tahu situasi dan kondisi dan ya udah jangan over aja. Udah. Yes, apapun yang over nggak baik. Iya, so hope you guys enjoy our talk tonight. Semoga paham apa yang kita omongin. Yang baik diambil, yang nggak baik jangan dibuang, diperbaiki. Tapi tugas kalian yang memperbaiki. Iya. Ya udah guys, bye bye. Bye, thanks for listening. See ya. See ya.